warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Effendi Pradana, dan juga kita kembali lagi berjumpa dengan Novum Channel, di mana channel kita adalah channel yang membahas tentang banyak hal terkait budaya, politik, dan sebagainya. Pada hari ini kita kembali berjumpa dengan salah satu narasumber yang cukup fenomenal, apalagi khususnya di Kabupaten Sumeneb. Kita hari ini bersama Mas Kurniadi, sarjana hukum, salah satu praktisi hukum yang sudah malang melintang di dunia hukum tentunya, dan juga salah satu aktivis yang pro rakyat. Selamat sore, Mas. Ya, selamat sore. Pada sore hari ini kita kawan-kawan semuanya akan membahas banyak hal terkhusus terkait dengan Kabupaten Sumeneb ke depan. Kita mengenal bahwasanya Kabupaten Sumeneb adalah kabupaten paling ujung timur di Pulau Madura. Tentunya sebentar lagi kita akan menghadapi yang namanya pilkada. Nah, tentunya kita akan membahas bagaimana sih terkait pembangunan Sumeneb ke depan, dan juga bagaimana pemerintah yang sudah berjalan hampir 5 tahun progresnya terhadap pembangunan Sumeneb. Jadi hari ini saya ingin tanya-tanya sama Mas Kurniadi. Jadi Mas Kurniadi ini kan kalau di media sosial cukup santer mengkritisi pemerintah Kabupaten Sumeneb. Tentunya pertama kita mau membahas dari potensi daerah di Kabupaten Sumeneb. Apa sih yang perlu diperhatikan, terkhusus potensi daerah apa saja yang perlu diangkat potensi yang kita punya di Kabupaten Sumeneb? Ya, kalau pertanyaannya seperti itu, ini kan sama saja dengan memperlakukan saya seperti figur yang akan ikut berkontestasi dalam pilkada, sehingga harus mengungkap potensi-potensi yang terpendam dan mengenai apa yang harus saya lakukan. Saya menghindari menjawab pertanyaan itu karena itu lebih tepat ditanyakan kepada akademisi, bukan kepada saya. Kalau tapi satu poin yang sudah saya tangkap itu, semangat pertanyaannya itu adalah perspektif saya mengenai perjalanan pemerintahan di bawah kepemimpinan Ahmad Fauzi, mungkin begitu maksudnya. Ya, saya tetap konsisten bahwa tidak ada satupun menurut saya dari kerja-kerja pemerintahan Ahmad Fauzi ini yang patut dipuji. Bahkan saya condong ke mencela. Kenapa? Karena dari setiap apa yang dilakukan itu kalau bahasa fikihnya itu riya. Jadi mau di branding seolah-olah dia hebat, padahal ya tidak ada apa-apanya gitu. Itu kalau menurut perspektif saya melihat kiprah kepemimpinan Ahmad Fauzi. Apa contohnya misalnya? Ini yang paling mendasar saja. Terakhir kali kita ini dikejutkan dengan program pembangunan Tugu Kris. Iya, Mas. Itu kan contohnya kan. Hari ini masih berjalan kan? Iya, bahwa Tugu Kris. Itu seolah-olah mau ngomong kepada rakyat kalau dia punya kepedulian terhadap dunia perkerisan, di mana Sumeneb itu memang kota keris kan begitu. Mau di brandingnya kota keris, Mas. Kan, tapi secara substansi tidak ada satupun kebijakan yang menyentuh kepentingan perkerisan atau kepentingan budaya. Tidak ada. Jadi semua itu hanya berorientasi pada kepentingan profit dan pencitraan. Sebenarnya kalau bagi orang yang cerdas itu istilahnya omong kosong gitu, omong kosong. Apa buktinya? Buktinya misalnya, selaku kota keris, kalau kita coba masuk museum nggak ada kerisnya. Sudah ada kerisnya, nggak ada referensinya, nggak
nggak ada literasinya, jadi nggak ada katalog keris, nggak ada apa. Tapi seolah-olah bupati mau membanggakan dirinya, seolah-olah dekat dengan budaya. budaya apa, terutama budaya perkerisan gitu ya kan. Kan itu mau mempolitisasi. Tapi buktinya omong kosong gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, berbicara keris ini nggak bisa lepas dengan Eng Tong Tong kan gitu. Iya Mas. Dan Eng Tong Tong secara kebetulan itu adalah desa pariwisata nomor 1 kan begitu. Bumi yang kita pijak hari ini ada di Eng Tong Iya, Tong. itu Eng Tong Tong. Coba Anda tadi rasakan, mulai cari tempat ini, akses jalannya bagaimana? Iya Mas. Buruk sekali gitu. Jadi gimana kok bisa? Katanya desa wisata. Kalau desa wisata itu ya infrastruktur jalannya harus bagus. Kalau tidak gimana bisa menarik minat tamu atau wisatawan. Jadi nggak ada kepedulian sama sekali sebenarnya. Kecuali kalau hal-hal yang mungkin menyangkut profit. Itu baru mungkin ngebet itu ngebet. Jadi gini Mas, jikalau kemudian memang niat Pemkab Sumeneb adalah orientasinya profit, nah kemudian yang menjadi item awal yang ingin dikomersilkan adalah kebudayaan ataupun pariwisata, bagaimana progresnya selama ini menurut kacamata Mas Kurniadi? Apakah relevan gitu loh? Hal yang ingin dijual adalah pariwisata, tapi kemudian tidak berdampak apa ya, linier dengan pembangunan daerah ataupun imbasnya terhadap ekonomi masyarakat. Terus Eng Tong Tong bagaimana sih? Iya itu sudah terjawab sebenarnya. Kenapa disebut Omdo? Ya karena tidak linier itu loh. Jadi kalau bahasa kita aktivis ya itu apa namanya, dari sudut keadilan anggaran itu tidak mencerminkan apa namanya kesesuaian antara apa yang ingin dilakukan dengan apa dengan kenyataannya itu. Iya, benar. Jadi nggak nyambung sama sekali. Jadi yang penting Ahmad Fauzi ini kelihatan wah aja gitu loh. Tapi emang sayangnya masyarakat kita juga tingkat kesadaran dan kritisismenya itu masih agak rendah, sehingga perlu keterlibatan para aktivis untuk apa namanya Mengawal ya untuk melakukan pemberdayaan lah kepada masyarakat, jangan sampai apa namanya ditipu oleh apa namanya branding yang dibangun oleh Ahmad Fauzi ini. Benar. Jadi ini juga salah satu pesan nih dari Mas Kurniadi terhadap aktivis-aktivis mahasiswa dan juga aktivis-aktivis pemuda di Sumeneb, bahwasanya kita sebagai aktivis itu jangan kemudian hanya mengadvokasi juga, tapi melakukan pemberdayaan. Benar kan Mas? Jadi ikut terlibat andil dalam pembangunan kemanusiaan yang ada di Sumeneb, kawan-kawan. Nah, berbicara tentang Sumeneb, Mas sampai hari ini juga masih berada di kabupaten termiskin, salah satunya termiskin di Jawa Timur. Nah, apa ya? Ini membuat kita miris sebagai apa ya Mas, sebagai aktivis dan juga kita sebagai orang yang memiliki kepedulian lah terhadap banyak orang gitu loh. Kenapa kita tidak bisa keluar dari situ, Mas? Kesalahannya di masyarakatnya atau di pemerintahnya, Mas? Menurut Mas Kurniadi? Iya, itu juga bentuk bentuk kritik. Jadi fakta ini sebenarnya adalah kritik terhadap kegagalan pemerintahan kita. Program yang digelontorkan itu mulai dari wirausaha muda atau wirausaha santri segala macam. Tapi bersamaan dengan deklarasi itu kemiskinan malah apa namanya makin naik tiap tahun. menyudutkan kita gitu. Itu kenapa sampai seperti itu? Jawabnya sederhana. Karena program-program itu hanya branding. Hanya branding. Enggak benar-benar dilakukan dengan tujuan kemaslahatan umat. Iya. Itu kalau pendapat saya ya.
sebentar lagi juga kita akan menghadapi pilkada, Mas. Nah, harapan Mas Kurniadi ini seperti apa? Dan juga saya sendiri pun juga punya harapan memiliki pemimpin yang benar-benar mengayomi dan punya perhatian penuh lah terhadap masyarakat, Mas. Jadi tidak kata Mas Kurniadi hanya omong doang gitu loh. Dan hanya selesai di visi misi saja, Mas. Kalau visi misinya kan luar biasa. Apalagi per hari ini kita lihat brand yang dibawa bupati yang telah berlalu ini, Pak Fauzi, Pentahelix, Mas, namanya. Jadi pemberdayaan antara pebisnis, pengusaha, media, jadi ada kolaborasi. Tapi kemudian itu tidak terlalu berdampak signifikan terhadap pembangunan. Nah, menurut Mas Kurniadi harapannya pemimpin yang akan memimpin Sumeneb di masa mendatang ini seperti apa? Harus punya kriteria seperti apa? Kalau menurut saya kalau sudah masuk ke itu, saya lebih menekankan pada apa partisipasi masyarakat dalam arti organ society yang harus memformula, mencari rumusan mengenai figur seperti apa yang tepat, apa figur seperti Ahmad Fauzi yang omong doang. Makanya saya nggak begitu banyak berharap kalau dari partai politik, dari pemerintah, dari penyelenggara pemilu. Saya tidak begitu berharap dari mereka. Kenapa? Karena saya sangat yakin mereka sudah dibentuk untuk menjadi komunitas yang pragmatis. Lantas Harapan saya partisipasi masyarakat, medianya, LSM-nya, pemudanya, mahasiswanya. Sekarang mereka di mana? Gitu loh. Jadi demokrasi kita ini sebenarnya sudah pada posisi yang sangat terancam sekali, sangat terancam. Karena pilar yang paling menentukan sebagai kekuatan universal, moral universal itu mati. Coba pernah mahasiswa atau pemuda demo soal kebijakan publik, ya, Mas. kebijakan struktur, Nggak ada. Tapi kalau ada aksi unjuk rasa itu biasanya menyentuh soal kepentingan-kepentingan. Nah ini sudah istilahnya kalau saya merasa gimana? Hanya ada pada pemuda dan mahasiswa yang bisa mengubah situasi seperti itu. Itu kalau menurut saya. Kalau partai politik ya kita lihat aja partai politik. Orientasinya udah pragmatis ya, Mas. Di Iya, desainnya seperti sebenarnya itu. kalau partai politik memang pragmatis, masih masuk akal karena orientasinya adalah kekuasaan gitu. Itu masuk akal. Nah, yang paling tidak masuk akal lagi justru partai politik sekarang, kecuali PDIP yang menjadi partai penguasa sekarang itu sudah tidak punya girah, sudah nggak punya girah, bahkan tidak ada ketersinggungan sama sekali ketika publik sudah mencapai kesimpulan ini calon tunggal Ahmad Fauzi tanpa tanding. Nggak ada rasa malu bagi partai-partai politik, terutama partai-partai politik dari yang non seagama gitu ya, PKB, P3, PAN, partai besar seperti Demokrat. Nggak ada ketersinggungan itu. Padahal itu harus ditangisi karena terjadi krisis kader yang luar biasa. Gitu. Jadi teman-teman di Kabupaten Sumeneb khususnya sekarang ini krisis figur yang untuk menjadi oposisi dari Pak Fauzi nih ceritanya. Jadi per hari ini belum muncul calon bupati yang maksudnya serius untuk melawan Pak Fauzi. Mungkin maksud Mas Kurniadi di situ, krisis apa ya? Orang yang ingin memberanikan diri. Benar, Mas? Iya. Yang memberanikan diri untuk show up, tampil di depan bahwasanya saya juga bisa mengubah Kabupaten Sumeneb gitu loh. Dan itu sebenarnya suara kita sebagai masyarakat biasa ya, Mas, kepada orang-orang yang sudah memegang kekuasaan. Nah, itu sebenarnya. Nah, dan juga ini, Mas,
Jikalau kemudian kondisinya seperti itu tadi, mahasiswa ini sudah semacam mati suri, pergerakannya itu pergerakannya hanya berorientasi pada hal-hal yang sifatnya kepentingan. Saya ingin tahu juga, kalau dulu seperti apa sih Mas? Mahasiswa dan juga organisasi masyarakat itu ketika mengadvokasi suatu hal pada kepentingan pribadi atau kepentingan umat. Kalau Iya, dulu seperti kalau apa sih Mas? itu nggak perlu saya yang jawab. Yang jawab itu adalah sejarah. Ah, Gitu loh. iya. Yang menjawab itu sejarah. Nah, kalau kita rajin buka sejarah, maka kita paham bahwa tidak ada perubahan-perubahan besar apapun dan dimanapun di seluruh belahan dunia yang tidak dimotori oleh pemuda. Enggak, semua dimotori oleh pemuda dan mahasiswa. Kenapa? Karena mereka itu tidak terjebak dalam kepentingan praktis Mm, gitu. Tapi itu karena dorongan hati nurani untuk melakukan perubahan yang ideal sesuai dengan yang dicita-citakan. Kalau yang lain mereka berbuat begini karena kepentingan praktis, tapi iya. kalau pemuda tidak. Mereka hanya bicara soal benar-benar, yang salah salah. Ah, Jadi sebenarnya makanya sering saya bilang eh, kekuatan pemuda mahasiswa itu ya seperti ulama itu karena moral itu. iya Mas. Seruannya moral. Spirit mereka turun ke jalan itu adalah moralitas ya Mas. Iya, jadi karena dorongan hati nurani Iya. dan isunya itu isu moralitas. Halo kawan-kawan, kita kembali lagi. Tadi kita sempat jeda sejenak karena azan maghrib. Nah, kita lanjut lagi Mas. Kita tadi terjeda di masalah gerakan mahasiswa yang spiritnya harus bergerak di ranah moralitas. Nah, jadi gini Mas. Tadi kan saya juga sempat menanyakan bagaimana kriteria ideal pemimpin Kabupaten Sumeneb yang menjadi harapan masyarakat. Dan juga dari Mas Kurniadi seperti apa harapannya? Kriteria seperti apa sih pemimpin yang akan memimpin kabupaten kita tercinta ini, Mas? Ya minimal jangan jangan pembohong seperti Ahmad Fauzi lah itu. Ah, Minimal jangan pembohong minimal. Kalau sudah pembohong ini terus meski tidak terlalu pinter, yang penting tidak pembohong. Jadi kalau pembohong ini susah. Bodoh pura-pura pinter. Jadi susah ini. Jadi intinya visioner itu adalah yang ideal. Makanya untuk menguji siapa figur-figur ideal selama ini eh, kita tidak pernah disuguhkan oleh pikiran-pikiran tokoh. Tidak ada. Makanya dari mana lalu kita bisa membaca siapa layak siapa tidak iya, gitu kan. Mas. Sementara eh, di publik tidak pernah ada tidak ada gagasan pemikiran terhadap terhadap bagaimana Sumeneb menjadi lebih baik ke depan. Iya. Nggak ada. Jadi siapa tokoh visioner yang layak untuk dijual dalam pilkada ke depan ini? eh, saya Masih belum bisa melihat ya, Mas? belum ada yang muncul, hanya itu siapa itu dari pondok pesantren itu siapa itu Kiai Haji Fikri. Kiai Haji Fikri. Heeh. Dia sudah mulai mulai berani muncul. Nah ini saya berharap bisa memantik semangat tokoh-tokoh yang lain gitu, Iya, Mas. terutama dari kalangan ulama lah. Iya, Mas. Dari kalangan ulama ini kok absen gitu. Membahas tentang itu, Mas. Jadi kan ada golongan ulama dan ada golongan abangan lah, masyarakat biasa. Kiranya kalau misalkan bisa dikolaborasikan antara dua hal itu, dua golongan itu, menurut Mas Kurniadi, apakah akan membawa dampak yang lebih baik? Semisal itu bisa itu dikolaborasikan. itu menurut saya ide Iya, kolaborasi antara
tokoh moral dengan tokoh birokrat atau dengan teknokrat Iya, Mas. atau konglomerat misalnya. Iya. Itu ideal. Yang sudah pasti itu kalau menurut amatan saya, jadi struktur sosial kita ini sudah berubah total. Kalau dulu betapa kita ini sangat sangat berharap kepada ulama, kepada kiai. Iya, Mas. Sekarang nggak laku, yang laku uang gitu. Jadi ini sebenarnya problem kan. Heeh. Ini problem. Apa maknanya? Maknanya itu adalah pendidikan moral kita ini juga gagal. Gagal. Lantas siapa Apa yang yang bisa disalahkan, Mas? diharap ini? Nggak bisa diharap. Kenapa? Karena fenomena ini juga dipertegas dengan hukum normatif di mana tentang money politik itu tidak pernah tegas, tidak terukur. Ya, mudah ngeles itu loh. Jadi money politik itu apa? Itu aja jadi debatable. Gitu. Mhm. Makanya sekarang itu struktur stratifikasi sosial kita itu sudah bergeser dari semula itu adalah kiai atau ulama itu sekarang ke yang punya uang. Pemodal ya, Mas. Yang punya uang, siapa yang bisa ngasih uang itulah idola kita. Lantas kemudian siapa yang bisa disalahkan terkait fenomena ini, Mas? Maksudnya kan gini, dalam proses rotasi eleksi kita, maksudnya Hmm. terkait pemilu dan lain-lain, money politik itu akan terus berjalan beriringan. Kita Hmm. belajar dari pemilu kemarin, luar biasa, Mas. Fenomena-fenomena money politik di Hmm. kalangan masyarakat bawah itu luar biasa. Siapa yang beruang, maka dia yang akan punya peluang lebih besar untuk terpilih ataupun mengkondisikan elemen-elemen pemilu nih, Mas. Iya, kalau ditanya siapa sebenarnya yang salah atau siapa yang bertanggung jawab atas realitas yang seperti ini. Saya kalau pikiran saya pribadi yang salah tetap pemerintah. Umaroknya yang salah karena Heeh, dia yang mengajari masyarakat. lahirnya praktek-praktek seperti itu. Iya, Tidak bisa membuat satu sistem yang bisa mengunci adanya praktek apa money politik. tidak terpuji itu gitu Iya, loh. Mas. Tapi di sisi lain eh, yang bertanggung jawab sebenarnya adalah ulama. Harusnya yang bertanggung jawab itu ulama. Artinya ulama yang selama ini memperdomani tentang apa isu-isu moral itu Iya, Mas. agama, ya akhirnya gagal gagal juga gitu loh, gagal Iya, juga. tidak bisa menjaga kemurnian moralitas itu ya, Mas? Iya, nggak bisa. Jadi masyarakat kita semakin rusak. Semuanya gagal. Siapa yang bisa mengubah ini? Ya hati nurani kita dan keberanian kita untuk berbuat. Iya. Itu aja kalau buat saya. Terlalu banyak berharap orang berbuat, ya nggak bisa juga. Gitu loh. Jadi dimulai dari kita sendiri terlebih Iya, Mas. dulu. Gitu. Iya. Minimal berani bersuara itu aja. Kalau sudah bersuara nggak berani, nulis juga nggak berani, komentar juga tidak berani. Lalu di mana konsep amar ma'ruf nahi mungkar Iya. itu loh, jadi Iya. enggak ini. Jadi perubahan seakan-akan menjadi hal yang mustahil untuk kita capai itu, Mas. Kalau kata Mas Kurniadi beberapa hal tadi tidak kita lakukan ya, Mas. Tanda-tanda ke sana enggak ada. Mhm. Tanda-tanda berbenah tidak ada. Jadi praktek terkutuk, despotisme kekuasaan ini terus berlangsung dan tidak ada kritik. Mhm. Terutama oleh kalangan ulama atau kiai. Iya. Gitu loh. Jadi praktek terkutuk seperti ini enggak ada yang protes. Bagaimana praktek pelacuran politik eksekutif legislatif? Mhm. Mana ada yang nyoroti itu? Iya, Mas. Enggak ada yang mengomentari.
Kalau ada yang ngomong pedas atau ngeritik, Seakan-akan dibilang ya pansos. itu bukan, itu karena nggak kebagian. Heeh. Apa kan sampah ya Iya, seperti ini itu salah tidak satu bentuk logis. kemunduran intelektual Iya kita sebenarnya, itu Mas. itu sudah. Kemunduran masyarakat kita di situ sebenarnya. Ketika ada orang bersuara tentang kebaikan ataupun Iya. hal-hal yang ideal dianggapnya pansos, dianggapnya karena Jadi nggak kebagian. kebenaran itu sekarang sudah diasingkan. Ya, Orang yang bicara benar sudah dianggap aneh. iya, iya. Apakah kita ini masih percaya tentang doktrin pendidikan moral? Heeh. Enggak. Semakin jauh dari Tuhannya. Sekarang ini kan kita kenal zaman milenial, Mas, sekarang. Hmm. Dan juga sudah katanya Gen Z sekarang, Hmm. Gen Z. Jadi anak-anak yang lahir di atas 2000-an itu kan kita lihat cenderung apatis, Mas, terhadap hal-hal Hmm. yang beginian. Mereka Hmm. maunya ya hal-hal yang praktis saja. Saya bisa kerja apa, saya bisa dapat apa, saya sekolah, saya kerja di mana. Nah, tentunya hal-hal yang berbau advokasi, yang berbau hal-hal yang sifatnya sosial seperti ini, gerakan sosial cenderung apatis generasi-generasi sekarang, Mas. Pesannya dari Mas Kurniadi seperti apa sih? Ya pengelompokan seperti itu kan memang sengaja diciptakan. Oh. Sebenarnya kelompok-kelompok seperti itu kan sudah ada sejak sejak ada peradaban. Hmm. Ya misalnya kelompok-kelompok pemuda yang seharusnya menjadi kekuatan inti di masyarakat itu untuk menyerukan perubahan, ternyata menjadi generasi dingdong Iya, kan gitu. Jadi hura-hura generasi itu gadget. itu yang gagah ya itu. Makanya lalu dikelompokkan lalu dibidik menjadi komoditas politik. Iya, Mas. Nah itu cara mereka mau menggait dukungan dari kelompok-kelompok seperti itu ya wajar juga gitu. Tapi apa namanya menyentuh atau menyinggung tanggung jawab sosial dan tanggung jawab moral. Bagaimana generasi seperti itu dibanggakan? Itu kan generasi yang sama sekali nggak bisa diharap gitu. Apa yang Iya. jadi ya apa istilah yang dipakai itu? Aduh, sama sekali ya tidak visioner lah ini, tidak visioner. Sebagai kepentingan politik praktis ya ada, ya nggak masalah bagi mereka. Tapi bagi saya ini adalah potret dari kemunduran politik bangsa kita. Mundur sudah. Sebenarnya bukan tidak ada juga orang yang bicara benar, cuma tidak terekspos. Iya, Mas. Oh, lalu yang diekspos itu adalah fenomena gerakan dingdong. Heeh. Kan begitu. Memang dulu ini coba Sumpah Pemuda berapa orang? Ya bukan bukan jutaan pemuda kan, Iya, kan tidak. hanya beberapa Nah, iya, bagian tapi saja. itulah menjadi sejarah. Gitu. Nah sekarang kalau ada orang ngomong benar sudah diasingkan. Bukan tidak ada orang yang bicara benar, tapi itu sengaja diasingkan. Iya, Mas. Terakhir nih, Mas, menjadi konsisten atau menjadi relevan Hmm. sebagai seorang masyarakat. Hmm. Kalau dari Mas Kurniadi, Apanya? kita menjadi seseorang itu bagian dari masyarakat ini harus menjadi konsisten atau harus menjadi relevan. Intinya menjadi konsisten dengan karakter yang kita miliki atau harus relevan dengan Dia masyarakat kita. konsisten dan relevan. Apa maksudnya kok bisa dipisah konsisten dan relevan? Enggak, kalau misalkan suruh memilih salah satu, Mas. Ya kenapa harus disuruh memilih itu gitu. Nah, berarti Kalau kalau dua-duanya, Mas. saya nggak mau disuruh pilih itu, Nah, seolah-olah itu faktanya begitu, tidak. mhm, Ya istiqomah lah kita. iya, Harus istiqomah. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Jangan lalu yang salah menjadi benar karena kita diberi uang. Gitu loh. heeh, Kan itu yang tidak boleh. iya, Mas. Nah sekarang itu eh, sudah dianggap biasa. Dan
kata-kata penutup Mas, sebelum Hmm. kita akhiri episode pertama kita ini. Kata-kata penutup pesan kepada pemuda-pemuda Sumeneb ke depan dalam menyambut pilkada ini seperti apa Mas? Aduh, saya agak ini nggak bisa anu, nggak terlalu bisa berharap. Saya lebih condong ke menempatkan diri menangisi mereka. Iya, Iya, Mas. saya ya menangislah untuk mereka. Kenapa menjadi generasi yang seperti ini? Padahal di tangan pemuda lah seharusnya eh, masa depan bangsa kita ini ditentukan. Tapi dari fenomena yang saat ini terjadi, hampir tidak bisa diharap. Jadi teman-teman, dari Mas Kurniadi tadi penutupnya bahwasanya Mas Kurniadi miris dan menangis sebenarnya melihat kondisi yang hari ini terjadi di lapangan secara faktual, bahwasanya tidak ada gerakan-gerakan yang kemudian bisa berdampak sesuai harapan kita semua terkait adanya perubahan, karena seakan-akan kita semua hari ini sudah tidak peduli dengan hal-hal yang sifatnya berbau perubahan. Jadi terhadap kita semua pemuda di Kabupaten Sumeneb, ayo kita semangat, kita bangkit untuk melakukan perubahan. Mungkin itu topik yang kita bisa bahas untuk hari ini. Kita lanjut lagi di episode selanjutnya. Terima kasih. Saya selaku pembawa acara Effendi Pradana mohon undur diri, dan juga terima kasih waktunya kepada Mas Kurniadi Sarjana Hukum atas waktunya dan tempatnya hari ini, luar biasa sekali dari narasumber, masukan-masukannya dan juga terkait apa yang disampaikan. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.